Bayangkan, bagaimana kalau saya bilang penyebab utama kenapa tanaman mati di musim dingin itu bukan karena beku, tapi justru karena kekeringan? Aneh. Ya, padahal kan di sekitar kita ada salju, udaranya lembab, seolah-olah airnya banyak. Hari ini, kita akan membahas salah satu pertanyaan yang paling sering diperdebatkan di kalangan tukang kebun. Apakah boleh? Dan yang lebih penting, apakah perlu menyiram tanaman di musim dingin? Saya janji, setelah menonton video ini sampai selesai, Anda akan tahu persis cara menyelamatkan pohon kesayangan Anda, seperti tui, apel, dan mawar, dari ancaman musim dingin tak terlihat yang bahkan tidak disadari banyak orang. Ngomong-ngomong, coba tulis di kolom komentar sekarang juga. Apakah Anda rutin menyiram kebun Anda sebelum musim dingin tiba? Saya penasaran ingin tahu, berapa banyak di antara kita yang secara intuitif sudah menjadi penyelamat tanaman? Mari kita mulai dari dasarnya, supaya kita bisa memahami inti masalah ini. Banyak yang mengira ketika cuaca dingin tiba, tanaman akan mengalami dormansi total, seperti beruang yang hibernasi, dan semua proses kehidupannya akan terhenti sampai musim semi. Tapi, kenyataannya tidak sepenuhnya begitu. Memang, aktivitas hidup mereka melambat, tapi tidak berhenti total. Ini terutama berlaku untuk tanaman evergreen atau tanaman yang tetap hijau, seperti jenis-jenis konifer. Bahkan pada suhu di bawah nol, daun atau jarum, mereka tetap menguapkan kelembaban, apalagi saat hari sedang cerah dan berangin. Proses ini kita sebut transpirasi. Nah, disinilah letak paradoks utama musim dingin. Tanaman melepaskan kelembaban ke udara, tapi tidak bisa mengambil air baru dari tanah yang membeku. Akar-akar mereka tidak mampu menyerap air yang sedingin es itu. Fenomena ini oleh para ilmuwan disebut sebagai kekeringan fisiologis, physiological drought. Bayangkan Anda sedang lari maraton di gurun, tapi Anda dilarang minum air. Kurang lebih itulah yang dirasakan pohon tui Anda di hari yang cerah di bulan Februari, saat tanahnya tertutup es. Itulah kenapa tugas kita adalah memastikan ketersediaan air di tanah sejak awal. Menciptakan cadangan yang cukup agar tanaman bisa bertahan sepanjang musim dingin yang panjang. Baik, mari kita luruskan dulu mitos utama yang beredar. Tanaman tertidur dan tidak memerlukan air saat musim dingin. Faktanya, ini adalah sebuah kekeliruan. Kehidupan di dalam mereka tetap berdenyut dan air adalah kebutuhan mutlak untuk mempertahankan kehidupan tersebut. Sistem perakaran, akar, bahkan di tanah yang dingin, masih terus berfungsi secara perlahan, selama suhu belum jatuh ke titik kritis. Tapi tahukah Anda, bagian tanaman yang paling aktif menghabiskan kelembapan di musim dingin justru adalah bagian atasnya, batang, cabang, daun. Angin dan panas matahari bertindak seperti hair dryer. Raksasa mengeringkan ranting, kulit, hingga daun-daunnya. Jika jaringan tanaman kekurangan kelembapan, sel-selnya akan mengalami dehidrasi parah dan akhirnya mati. Saat musim semi tiba, kita baru melihat dampaknya. Daun atau jarum menguning, ranting mengering, dan kulit batang pecah-pecah. Seringkali kita menyalahkan cuaca beku, padahal sejatinya ini adalah konsekuensi dari desikasi atau kekeringan ekstrem selama musim dingin. Yang sangat rentan adalah tanaman yang masih muda, di mana sistem akarnya belum menjangkau bagian tanah yang lebih dalam. Begitu juga dengan tanaman evergreen, tanaman yang selalu hijau, karena mereka tidak menggugurkan daun atau jarumnya, sehingga terus menguapkan kelembapan sepanjang tahun. Oleh karena itu, ingatlah baik-baik, tanaman selalu memerlukan air. Hanya saja pada musim dingin, proses penyerapan air ini menjadi sangat melambat dan terhambat. Sekarang, mari kita telusuri lebih dalam fenomena yang disebut kekeringan fisiologis. Ini adalah konsep utama. Tanpa memahaminya, kita tidak akan mengerti logika di balik penyiraman di musim dingin. Bayangkan situasinya. Di luar sana adalah Februari, matahari bersinar terik. Suhu udara mungkin mencapai -10 atau bahkan -15 derajat. Salju yang menutupi ranting dan tanah memantulkan sinar matahari, sehingga meningkatkan dampak panasnya. Jarum daun tuja atau pinus pun mulai memanas. Ketika panas terjadi, stomata, yaitu pori-pori mikroskopis di permukaan jarum, terbuka dan mulai menguapkan kelembapan secara aktif. Ini adalah proses alami, mekanisme perlindungan diri dari panas berlebih. Tanaman melepaskan air dan mengirim sinyal kepada akar, seolah berkata, "Saya butuh air lagi." Namun akar merespons, "Maaf, di sini semuanya membeku. Air telah menjadi es dan kami tidak bisa menyerapnya."
Akibatnya terjadi ketidakseimbangan yang parah. Pengeluaran air terus terjadi, tetapi pasokan air tidak ada. Hasilnya tanaman mulai mengering dari dalam. Ia menghabiskan cadangan internal yang telah dikumpulkan sejak musim gugur. Jika cadangan ini minim, saat musim semi tiba, tanaman akan benar-benar mengalami dehidrasi. Inilah yang kita sebut sebagai kekeringan fisiologis, suatu kondisi di mana air di lingkungan sekitar tersedia, namun tidak dapat diakses atau diserap oleh tanaman. Lantas, apa solusinya untuk ancaman tak kasat mata ini? Jawabannya sederhana dan efektif. Penyiraman pengisian kelembaban, penyiraman jenuh. Kadang-kadang ia juga disebut penyiraman pramusim dingin atau penyiraman jelang beku. Ini pada dasarnya adalah sesi penyiraman terakhir yang sangat melimpah sebelum suhu beku yang stabil tiba. Tujuan utamanya adalah membanjiri tanah dengan air hingga kedalaman maksimal yang mungkin, idealnya 1 hingga 1,5 meter. Kedalaman ini adalah tempat akar utama pohon-pohon dewasa berada. Dengan ini tercipta cadangan kelembaban strategis yang akan dikonsumsi secara perlahan sepanjang musim dingin. Ketika lapisan tanah teratas membeku, akar-akar masih tetap bisa mengambil air dari lapisan yang lebih dalam, yang tidak ikut membeku. Ini ibarat mengisi penuh tangki mobil Anda sebelum perjalanan jauh. Anda tidak tahu apakah ada stasiun pengisian bahan bakar di sepanjang jalan, jadi lebih baik bersiap dari awal. Penyiraman pengisian kelembaban ini bukan sekadar keinginan, melainkan salah satu prosedur terpenting dalam persiapan kebun di musim gugur, yang secara langsung menentukan keberhasilan tanaman kesayangan Anda melewati musim dingin. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah, kapan waktu yang tepat untuk melakukan penyiraman cadangan air ini? Menemukan momen yang tepat sangatlah krusial. Jika Anda menyiram terlalu cepat, misalnya di cuaca hangat pada bulan September, hal itu dapat memicu pertumbuhan tunas sekunder. Tanaman akan mengira bahwa musim semi telah tiba dan mulai mengeluarkan daun serta ranting muda. Tunas-tunas yang belum matang ini hampir pasti akan mati total saat embun beku pertama datang, dan ini jelas akan melemahkan tanaman secara keseluruhan. Sebaliknya, penyiraman yang terlalu terlambat saat tanah sudah mulai membeku itu hanyalah sia-sia. Air tidak akan bisa meresap ke dalam tanah, malah akan membeku di permukaan menjadi lapisan es keras yang bahkan bisa membahayakan leher akar tanaman. Waktu yang paling ideal untuk penyiraman cadangan air adalah di akhir musim gugur, tepat setelah semua daun berguguran. Ini adalah saat suhu udara rata-rata harian stabil berada di kisaran 2 hingga 5 derajat Celcius. Biasanya ini terjadi pada akhir Oktober atau selama bulan November, tergantung lokasi geografis Anda. Patokan utamanya adalah ketika semua daun sudah gugur dari pohon dan pergerakan getah, ASAP, tanaman telah berhenti secara aktif. Tanaman sudah benar-benar siap memasuki masa istirahatnya, sehingga penyiraman yang melimpah tidak akan memicu pertumbuhan yang tidak diinginkan. Nah, sekarang kita bahas yang paling penting. Berapa banyak air yang sebenarnya diperlukan? Aturan dasarnya sederhana. Lebih baik menyiram sekali tapi dengan jumlah yang melimpah, daripada 10 kali tapi sedikit-sedikit. Menyiram secara dangkal itu tidak ada gunanya. Itu hanya akan membasahi 5 hingga 10 cm bagian atas tanah, yang notabene hampir tidak memiliki akar penyerap. Tugas kita adalah memastikan seluruh lapisan tanah di zona perakaran basah secara merata. Ada patokan rata-rata yang bisa Anda jadikan acuan. Untuk pohon buah yang sudah dewasa, yang berusia di atas 10-15 tahun, dibutuhkan 50 hingga 100 liter air per meter persegi di sekitar pangkal batang. Sementara untuk pohon muda dan bibit, sekitar 30 hingga 50 liter. Untuk semak beri-berian dan juga semak hias, misalnya mawar atau hortensia, 25 hingga 40 liter per semak sudah dianggap cukup. Dan untuk tanaman bunga menahun, sekitar 5 liter per tanaman. Tentu saja angka-angka ini sangat bergantung pada jenis tanah Anda. Tanah berpasir membutuhkan air lebih banyak karena air cepat meresap jauh ke dalam. Sedangkan tanah liat membutuhkan lebih sedikit, namun proses penyiramannya harus dilakukan lebih lambat dan bertahap agar air memiliki waktu yang cukup untuk meresap sempurna. Mari kita bahas siapa saja kandidat utama yang wajib mendapatkan penyiraman intensif untuk mengisi cadangan kelembaban sebelum datangnya musim dingin. Nomor 1 di daftar ini, tanpa diragukan lagi, adalah tanaman berdaun jarum atau conifer. Ini mencakup semua jenis tuja, juniper, cemara, pinus, fir, yew, hingga cypress. Kenapa harus mereka? Karena tidak seperti tanaman yang gugur daun, meranggas,
Tanaman konifer tidak melepaskan penutup daunnya di musim dingin. Jarumnya tetap beraktivitas, terus bernapas dan menguapkan air sepanjang tahun, bahkan saat cuaca dingin. Luas permukaan penguapan pada tuja atau cemara yang besar itu sangat masif. Inilah sebabnya mengapa konifer paling rentan terhadap kekeringan, desikasi di musim dingin. Jika Anda tidak memastikan mereka punya cadangan air yang cukup sejak musim gugur, di musim semi, Anda berisiko melihat pemandangan yang menyedihkan, jarum yang menguning, menjadi cokelat, lalu berguguran. Hal ini terutama penting bagi konifer muda yang baru ditanam, di mana sistem akarnya belum sempat menyebar luas dan beradaptasi. Kelompok risiko lainnya adalah semua tanaman berdaun lebar yang tetap hijau, evergreen, seperti rhododendron, boxwood, buxus, dan mahonia. Bagi spesies ini, penyiraman musim gugur yang melimpah adalah penentu kelangsungan hidup mereka. Banyak pekebun yang dibingungkan oleh satu pertanyaan. Mengapa pohon konifer, pohon jarum, seolah terbakar di musim semi? Setiap musim semi, kita menyaksikan pemandangan yang sama. Pohon tuja dan juniper yang sebenarnya baik-baik saja sepanjang musim dingin, tiba-tiba mulai menguning dan mengering di bulan Maret atau April. Kita mengira kerusakan ini disebabkan oleh sinar matahari musim semi yang terik. Memang ada benarnya, tapi akar masalahnya adalah kekeringan yang sama yang terjadi saat musim dingin. Mari kita bongkar mekanisme mengapa tanaman bisa hangus di awal musim semi ini. Di akhir Februari dan Maret, matahari sudah mulai terasa sangat menyengat. Warna gelap pada daun jarum konifer menyebabkan tanaman ini menyerap panas dengan cepat. Tanaman pun terbangun, memulai proses fotosintesis, dan secara aktif mulai menguapkan air. Masalahnya, akar tanaman masih tertanam di tanah yang dingin dan beku, sehingga tidak bisa menyalurkan air ke atas. Terjadilah ketidakseimbangan yang sama seperti saat musim dingin, namun kini jauh lebih parah. Tanaman tersebut secara harfiah membakar dirinya sendiri dari dalam, menghabiskan tetes-tetes air terakhirnya. Melindunginya dari sinar matahari memang membantu, tapi tindakan itu hanya mengurangi intensitas penguapan saja. Nah, jika di musim gugur sebelumnya dilakukan penyiraman penuh yang berkualitas untuk menyimpan cadangan, maka air yang mudah diakses akan tersimpan di lapisan tanah yang lebih dalam. Dengan begitu, tanaman bisa mengompensasi kehilangan air tersebut. Jadi, hangusnya konifer di musim semi bukanlah luka bakar murni akibat matahari, melainkan hasil dari defisit air yang parah. Mari kita bahas soal pohon buah-buahan. Perlu tidak sih kita menyiram pohon apel, pir, ceri, atau plum di musim gugur? Jawabannya jelas. Ya, sangat perlu. Meskipun mereka menggugurkan daun, proses penguapan air tetap terjadi melalui kulit kayu dan ranting-rantingnya. Selain itu, air sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan semua proses biokimia penting sebelum pohon memasuki masa istirahat atau dormansi. Tanah yang lembab dengan baik juga memiliki daya hantar panas yang lebih unggul. Ini artinya, panas dari lapisan tanah yang lebih dalam tidak akan cepat hilang, sehingga tanah tidak akan membeku terlalu parah. Ini berfungsi melindungi akar dari kerusakan akibat suhu dingin, ekstrim, atau embun beku. Penyiraman sebelum musim dingin ini sangat penting, terutama untuk pohon buah yang masih muda, yang baru ditanam tahun ini atau tahun lalu. Sistem perakaran mereka masih dangkal dan sangat rentan. Untuk pohon yang sudah dewasa, pengairan yang cukup membantu meletakkan fondasi bagi panen di masa depan. Jika pohon memasuki musim dingin dalam keadaan dehidrasi, ia akan kekurangan energi saat musim semi tiba. Akibatnya, pembentukan kuncup bunga, proses berbunga, dan pembuahan tidak akan maksimal. Jadi, dengan menyiram kebun Anda di musim gugur, Anda sedang berinvestasi pada kesehatan pohon dan memastikan kualitas panen Anda di tahun berikutnya. Mari kita bahas khusus soal bibit muda atau anakan tanaman. Mengapa mereka butuh lebih banyak air dibanding tanaman dewasa yang sudah mapan? Ini semua berkaitan dengan karakteristik sistem perakarannya. Saat kita membeli bibit dari pembibitan, akarnya seringkali terpotong atau terbatas pada volume kontainer kecil. Setelah ditanam di tanah terbuka, tanaman butuh waktu untuk menumbuhkan sistem akar baru yang kuat, yang nantinya bisa mengambil air sendiri dari lapisan tanah yang lebih dalam. Selama 1 atau 2 tahun pertama setelah tanam, akar bibit masih sangat padat dan letaknya dangkal. Lapisan tanah atas inilah yang paling cepat membeku dan paling akhir mencair kembali. Akibatnya, bibit muda nyaris sepanjang musim dingin berada dalam zona risiko, terputus dari sumber kelembapan.
Penyiraman hidrasi yang melimpah di musim gugur menciptakan semacam kepompong air di sekitar akarnya. Kepompong ini akan memberi nutrisi pada tanaman dan melindunginya dari risiko kekeringan parah atau mati beku. Tanpa penyiraman seperti ini, peluang bibit untuk melewati masa sulit, terutama bibit konifer, akan berkurang drastis. Ini adalah situasi di mana lebih baik memberi air berlebihan sedikit daripada kekurangan sama sekali. Sekarang, mari kita alihkan perhatian ke mahakarya taman, yaitu mawar beserta semak-semak dekoratif lainnya seperti hortensia, spirea, dan lilac. Apakah mereka memerlukan penyiraman khusus sebelum menghadapi musim dingin? Jawabannya sudah pasti, ya, sangat perlu. Prinsipnya sama, yaitu menciptakan cadangan kelembaban yang memadai agar tanaman sukses melewati masa istirahat. Bagi mawar, kebutuhan ini sangat krusial. Ranting-rantingnya, bahkan yang sudah diberi penutup perlindungan, akan terus menguapkan air. Jika musim gugur cenderung kering, semak akan memasuki masa dingin dalam keadaan lemah. Ini seringkali menjadi penyebab mengapa di musim semi kita mendapati ranting-ranting mawar menghitam dan mengering. Penyiraman yang melimpah pada bulan Oktober hingga November membantu kayunya matang sempurna, menyerap air, dan secara keseluruhan menjadi lebih tahan terhadap suhu beku. Hal yang sama berlaku untuk hortensia, terutama varietas berdaun besar yang sudah membentuk tunas-tunas bunga. Untuk menjaga keutuhan tunas-tunas ini, tingkat kelembaban yang stabil di dalam jaringan tanaman sangat penting. Oleh karena itu, ketika Anda mempersiapkan mawar dan hortensia untuk ditutupi dan dilindungi dari dingin, pastikan Anda telah menyiramnya dengan maksimal terlebih dahulu. Langkah ini akan secara signifikan meningkatkan peluang mereka untuk tidak hanya sekadar bertahan, tetapi juga untuk muncul dari masa istirahat dengan kuat dan siap menghasilkan bunga yang lebat. Lalu, bagaimana dengan bunga-bunga perennial, tahunan? Apakah tanaman seperti phlox, hosta, peony, dan astilbe juga perlu disiram sebelum masuk musim dingin? Ya, tentu saja. Meskipun tidak sebanyak volume air yang dibutuhkan pepohonan, rimpang, akar, dan umbi mereka tetap memerlukan kelembaban untuk mempertahankan vitalitas selama masa dormansi atau istirahat. Tanah yang kering dan membeku jauh lebih berbahaya daripada tanah yang lembab. Pada tanah yang kering akan terbentuk kantong-kantong udara yang memungkinkan pembekuan terjadi pada kedalaman yang jauh lebih besar. Akibatnya, rimpang atau umbi tersebut bisa mengering atau bahkan mati membeku. Sementara itu, tanah yang lembab akan membeku lebih lambat dan tidak terlalu dalam, menciptakan kondisi yang lebih nyaman bagi akar-akar yang sedang beristirahat. Oleh karena itu, jika musim gugur terasa kering, pastikan untuk menyiram bedengan bunga Anda dengan benar. Payman, tindakan ini akan sangat membantu menjaga rimpang tetap hidup dan penuh vitalitas. Penyiraman ini sangat penting, apalagi bagi tanaman yang baru saja Anda bagi atau pindahkan di musim gugur. Mereka membutuhkan kelembaban ekstra agar dapat berakar dengan baik di lokasi baru sebelum datangnya es atau salju. Menyiram sedikit air mungkin tidak memakan waktu lama, tetapi manfaatnya akan sangat besar bagi tanaman perennial kesayangan Anda. Sekarang, mari kita bahas kesalahan fatal yang sering dilakukan, bahkan oleh mereka yang tahu pentingnya menyiram tanaman. Kesalahan itu adalah menyiram saat cuaca sedang membeku. Jangan pernah, dalam kondisi apapun, menyiram tanaman jika tanah sudah membeku atau suhu di luar ruangan menunjukkan angka minus yang stabil. Apa yang akan terjadi? Air tidak akan bisa meresap ke dalam tanah yang sudah mengeras seperti es. Air tersebut justru akan membeku di permukaan, membentuk lapisan es keras di sekeliling pangkal batang dan leher akar. Es ini, yang pertama, akan menghalangi akses oksigen ke akar yang dapat menyebabkan pembusukan. Kedua, gumpalan es di dasar batang dapat memicu retakan batang yang parah akibat perubahan suhu ekstrim. Saat hari cerah, es akan memfokuskan sinar matahari, memanaskan kulit batang. Kemudian pendinginan tajam di malam hari akan menyebabkan kulit batang retak. Retakan ini adalah pintu gerbang terbuka bagi infeksi. Menyiram saat cuaca membeku sama sekali tidak memberikan manfaat apapun, justru hanya menimbulkan kerugian. Seluruh konsep penyiraman pengisian kelembapan atau Phlagozariadni Polyph adalah untuk mengisi tanah dengan kelembapan jauh sebelum suhu beku melanda. Jika Anda sudah melewatkan waktu yang tepat, lebih baik tidak melakukan apa-apa dan berharap pada musim dingin yang bersalju. Satu lagi hal penting yang perlu kita perhatikan adalah suhu air untuk penyiraman menjelang musim gugur.
Ada anggapan umum bahwa kita harus menyiram dengan air yang hangat agar akar menjadi hangat. Ini adalah kesalahpahaman yang sangat berbahaya. Mengapa? Air hangat, terutama jika suhu di luar sudah mulai dingin, justru dapat berfungsi sebagai sinyal bagi tanaman untuk bangun atau aktif kembali. Tanaman bisa mengira musim gugur adalah musim semi dan mencoba bertunas atau tumbuh. Dan seperti yang kita tahu, hal ini sangat merusak bagi tanaman sebelum datangnya musim dingin. Oleh karena itu, untuk penyiraman jenuh atau penyiraman persiapan ini, kita harus menggunakan air dingin biasa. Ambil dari sumur, perigi, atau keran air publik. Suhu air idealnya biasanya berkisar antara 5 hingga 10 derajat Celcius. Suhu ini sudah cukup agar air dapat meresap dengan baik ke dalam tanah yang belum beku, namun tidak akan merangsang tanaman untuk tumbuh. Ingat, tugas kita bukan menghangatkan, melainkan memberi minum. Kita sedang mempersiapkan tanaman untuk tidur, bukan membangunkannya. Jadi, jangan pernah berikan mandi air hangat pada akar. Cukup siraman dingin yang menyegarkan sebelum masa hibernasi musim dingin yang panjang. Cara menyiram itu sendiri juga sangat penting. Jangan asal tuang satu ember air langsung ke pangkal batang, karena itu bukan cara yang paling efektif. Air bisa saja hanya menggenang di permukaan, atau malah langsung hilang melalui satu retakan tanah tanpa membasahi seluruh perakaran pohon. Agar penyiraman berkualitas, lakukan secara perlahan dan bertahap. Idealnya, buatlah parit melingkar kecil atau beberapa lubang di sekeliling tajuk pohon atau semak tersebut. Lalu, tuangkan air sedikit demi sedikit ke dalam parit atau lubang itu. Dengan cara ini, air akan meresap secara merata ke seluruh area piringan pohon. Jika jenis tanahnya padat atau liat, banyak kandungan tanah liat, siramlah secara bertahap. Misalnya, tuang 2 ember, tunggu sampai meresap, baru tambah lagi. Untuk pohon-pohon besar, Anda bisa meletakkan selang di area piringan pohon dan membiarkannya mengalir dengan debit kecil selama 1 hingga 2 jam. Tujuan utama Anda adalah memastikan tanah benar-benar terbasahi hingga kedalaman minimal 50 hingga 60 cm. Anda bisa mengeceknya menggunakan bor tanah atau cukup dengan menggali sedikit lubang kecil keesokan harinya. Bagaimana jika musim dingin ternyata hangat? Dengan seringnya periode di mana salju atau embun beku mencair, apakah kita perlu menyiram tanaman tambahan di tengah musim dingin? Ini adalah pertimbangan yang sangat rumit. Di satu sisi, saat cuaca menghangat dan tanah mulai mencair, kelembaban ekstra bisa bermanfaat. Ini terutama penting bagi tanaman konifer, berdaun jarum, yang terus melakukan penguapan. Namun di sisi lain, setelah penyiraman tersebut, suhu dingin yang parah bisa kembali datang tiba-tiba. Tanah yang basah akan membeku menjadi gumpalan es padat, dan ini jelas akan merusak akar tanaman. Aturan umumnya begini, menyiram saat periode hangat di musim dingin hanya dibenarkan di wilayah yang memiliki musim dingin yang ringan, di mana tanahnya tidak membeku terlalu dalam. Selain itu, penyiraman juga diperbolehkan jika musim gugur sebelumnya sangat kering, dan Anda sama sekali tidak sempat melakukan penyiraman dasar untuk mengisi kelembaban tanah. Dalam kasus ini, jika suhu bertahan di atas 0 selama periode hangat yang panjang, Anda boleh menyiram tanaman yang paling rentan dengan hati-hati, terutama tanaman konifer. Tapi, lakukanlah dengan sangat moderat dan hanya jika Anda benar-benar yakin bahwa tidak akan ada penurunan suhu drastis dalam beberapa hari ke depan. Kelompok tanaman yang paling rentan saat musim dingin adalah tanaman dalam pot atau kontainer yang tetap dibiarkan di luar ruangan. Misalnya hortensia, tuja, mawar, atau tanaman keras lainnya yang ditanam dalam pot. Media tanam di dalam wadah yang terbatas akan membeku jauh lebih cepat dan menyeluruh. Ini menyebabkan sistem akar tanaman terperangkap dalam es. Selain itu, tanah di dalam pot juga cenderung mengering lebih cepat dibandingkan tanah yang ditanam langsung di lahan terbuka. Oleh karena itu, penyiraman yang memberikan cadangan kelembaban sangatlah wajib untuk jenis tanaman ini. Saat musim gugur, sebelum datangnya frost, kita harus menyiramnya dengan sangat baik agar seluruh media tanam di dalam pot benar-benar meresap air. Selanjutnya, pot tersebut sebaiknya diisolasi atau dilindungi. Anda bisa melilitnya dengan kain goni, agrofiber, atau memasukkannya ke dalam kotak besar dan mengisi celah-celahnya dengan daun kering atau serbuk gergaji. Tindakan ini akan memperlambat pembekuan dan pengeringan media tanam. Jika terjadi periode cuaca yang lebih hangat atau musim salju mencair, tanaman dalam pot sangat dianjurkan untuk disiram tambahan karena cadangan kelembaban mereka biasanya sangat sedikit.
Inilah kategori tanaman yang menuntut perhatian penuh dari kita sepanjang musim dingin. Setelah kita memberikan air dalam jumlah yang sangat memadai untuk mengisi cadangan air tanah, tugas kita selanjutnya adalah menjaga kelembaban yang berharga ini di dalam tanah selama mungkin. Dan cara terbaik untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mulsa atau mulching. Setelah penyiraman selesai dan air sudah benar-benar meresap, tutupi area sekitar pangkal pohon atau tanaman dengan lapisan bahan organik yang tebal. Bahan ini bisa berupa gambut, kompos, pupuk kandang matang, serpihan kulit kayu, daun kering, atau jarum pinus. Lapisan mulsa ini harus setebal minimal 5 hingga 10 cm. Apa manfaat yang bisa didapatkan dari prosedur ini? Pertama, mulsa bekerja layaknya selimut, sangat efektif dalam memperlambat penguapan kelembaban dari permukaan tanah. Kedua, mulsa melindungi lapisan atas tanah dari pembekuan yang cepat dan juga perubahan suhu yang ekstrim, menjaga stabilitas kondisi akar. Ketiga, mulsa mencegah terbentuknya lapisan kerak tanah yang keras akibat penguapan, sehingga tekstur tanah tetap gembur dan memiliki aerasi yang baik. Dan yang keempat, saat musim semi tiba, mulsa organik ini akan mulai terurai secara alami yang akan memperkaya tanah Anda dengan berbagai nutrisi penting. Dengan demikian, mulsa yang diterapkan setelah penyiraman musim gugur adalah prosedur komprehensif yang menyelesaikan berbagai masalah sekaligus dan sangat membantu tanaman Anda untuk melewati masa dingin dengan lebih mudah. Bagaimana kita tahu bahwa tanaman mengalami dehidrasi selama musim dingin, padahal sebagian besar sedang dalam masa dormansi atau istirahat? Ternyata, ada beberapa tanda yang bisa kita perhatikan. Untuk tanaman konifer berdaun jarum, daun jarumnya akan terlihat kusam, kehilangan kilau, dan mungkin berubah menjadi keabu-abuan atau berwarna perunggu. Ranting-rantingnya juga akan kehilangan kekenyalan. Jika Anda melihat gejala-gejala ini di tengah musim dingin, terutama setelah hari-hari yang cerah dan berangin, ini adalah sinyal bahaya. Sementara pada pohon daun lebar dan semak, tanda dehidrasi bisa terlihat dari kulit kayu, pada tunas-tunas muda yang mengerut atau tampak mengering. Tentu saja, sulit untuk memperbaiki kerusakan parah di tengah musim dingin, tetapi kita bisa mengambil tindakan untuk meringankan kondisi tanaman. Misalnya, jika memungkinkan, timbunlah salju sebanyak mungkin di area sekitar lingkar batang. Salju yang mencair akan meresap perlahan dan memberikan kelembapan pada tanah. Selain itu, Anda bisa memberikan naungan pada tanaman, terutama konifer, dari sisi selatan menggunakan kain penutup atau jaring khusus. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penguapan. Tindakan-tindakan ini tentu tidak akan menggantikan penyiraman musim gugur yang memadai, namun setidaknya dapat membantu tanaman bertahan sampai musim semi tiba. Bayangkan skenarionya, musim gugur telah berlalu. Mungkin Anda tidak tahu tentang penyiraman pengisian kelembapan pramusim dingin, dan Anda tidak melakukan apa-apa. Sekarang musim semi telah tiba, salju sudah mencair, dan Anda melihat pohon tuya. Anda menguning, sementara mawar Anda terlihat kering dan tidak bernyawa. Apa yang harus dilakukan? Jangan panik atau langsung ambil gunting pangkas, sekator. Hal pertama yang harus dilakukan adalah segera memberi minum tanaman yang terkena dampak. Segera setelah tanah mencair setidaknya sedalam mata sekop, lakukan penyiraman yang sangat melimpah menggunakan air hangat. Air hangat, sekitar 30 hingga 40 derajat Celcius, akan membantu akar lebih cepat terbangun dan mulai bekerja. Pastikan Anda menyiram tanah dengan sangat merata dan menyeluruh. Setelah itu Anda bisa menyemprotkan stimulan pertumbuhan pada tajuk, seperti epin atau zirkon. Ini akan membantu tanaman mengatasi stres. Jangan terburu-buru memotong dahan yang terlihat kering. Tunggu sampai bulan Mei atau Juni. Seringkali, setelah menerima kelembapan musim semi, tanaman menemukan kembali kekuatannya dan mengeluarkan tunas baru, bahkan pada dahan yang terlihat seperti sudah mati. Tugas utama Anda adalah memastikan tanaman mendapatkan perawatan dan penyiraman maksimal selama bulan-bulan pertama musim semi ini. Mari kita rangkum dan buatlah checklist singkat untuk penyiraman musim dingin yang ideal, agar tidak ada langkah yang terlewatkan. 1. Tentukan waktu yang tepat. Waktunya adalah di akhir musim gugur, setelah daun berguguran, saat suhu berada di kisaran 2 hingga 5 derajat Celcius. 2. Tentukan tanaman prioritas. Utamakan semua tanaman konifer, tanaman hijau abadi, serta bibit muda. Jangan lupakan juga pohon buah-buahan, mawar, dan semak-semak lainnya. 3. Hitung volume air yang dibutuhkan. Pertimbangkan ukuran dan usia tanaman.
Ingat, penyiraman harus sangat melimpah, memastikan tanah basah hingga ke lapisan yang dalam. 4. Pilih teknik penyiraman yang benar. Siram secara perlahan, sedikit demi sedikit, melalui parit atau lubang yang sudah disiapkan. Gunakan hanya air dingin. 5. Hindari kesalahan fatal. Jangan pernah menyiram saat terjadi embun beku, frost di atas tanah yang sudah membeku. 6. Pertahankan hasilnya. Setelah selesai menyiram, segera berikan mulsa tebal dari bahan organik di sekitar pangkal batang. Dengan mengikuti langkah-langkah sederhana ini, Anda akan memastikan kebun Anda dapat melewati musim dingin dengan nyaman dan aman. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Selama ini, kita selalu khawatir tanaman mati kedinginan. Padahal ternyata mereka sekarat karena kehausan di tengah musim dingin. Pengetahuan ini benar-benar mengubah total cara kita mendekati perawatan taman di musim dingin, bukan? Ternyata, penyiraman sederhana di musim gugur yang sering diabaikan banyak orang justru bisa menyelamatkan koleksi tanaman kita yang paling berharga. Inti yang harus kita ingat, penyiraman jenuh air atau deep watering di musim gugur itu bukan cuma sekadar iseng, tapi sebuah kebutuhan mendesak bagi sebagian besar tanaman kebun, terutama untuk tanaman konifer. Penyiraman inilah yang menciptakan cadangan air strategis yang membantu tanaman melewati periode tersulit, yaitu kekeringan fisiologis, saat matahari dan angin mengeringkan tajuk, sementara akar tanaman justru terperangkap dan membeku di dalam es. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda mendapatkan ilmu baru dan bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka atau like. Itu adalah dukungan terbaik bagi channel kami. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan rahasia berkebun terbaru. Nah, sekarang ada satu pertanyaan utama untuk Anda. Tanaman apa di kebun Anda yang paling Anda takutkan hilang atau rusak parah di musim dingin? Bagikan kekhawatiran dan cerita Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan dan saling bantu memberikan saran.